saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami berjudul pemantauan kekeringan dan kelembaban pada padi berbasis pengolahan citra digital dan kamera. Kami beranggotakan 3 orang. Pertama, Yukias Pani, kemudian saya sendiri, Muhammad Akiabiu, dan yang terakhir WA Febrian. Adapun beberapa penjelasan kami antara lain, pertama itu pengamatan, yaitu lokasi pengamatan kami dan mengapa kami melakukan pengamatan di sini. Yang kedua, wawancara. Di sini terdapat narasumber, wawancara dengan narasumber dan bagaimana narasumber tersebut. Kemudian kami mendapatkan beberapa kesimpulan dari wawancara kami, dan yang terakhir adalah bagian pengamatan. Pengamatan pertama berlokasi di Kampung Lampirah, Sukamakmur, Kecamatan Aceh Besar. Alasan kami melakukan pengamatan di sini karena kami mengenal seorang kerabat yang memiliki sawah di daerah Lampirah dan seorang petani di sawah tersebut. Sawah yang tujuh juga diinformasikan bahwa sedang mengalami proses penyusutan, yaitu sudah ditentukan di tanah. Untuk pengamatan yang kedua berlokasi di Kampung Lampuja, Aceh Besar. Alasan kami mengamati di sini yaitu karena tempat tersebut merupakan lokasi yang paling dekat dengan tempat tinggal pewawancara. Sawah yang tujuh juga diinformasikan bahwa sedang mengalami proses, yaitu sudah 1 bulan di tanah. Sekaligus untuk pengamatan bagaimana masalah kekeringan padi. Kemudian pengamatan terakhir kami lakukan di Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh. Alasan kami melakukan wawancara di sini yaitu wawancara melihat Bapak sedang memperbaiki irigasi sawah pada saat hari. Dan kami juga melihat hanya ada Bapak seorang yang ada di ladang. Keadaan sawah tersebut juga masih masa pertumbuhan, itu sekitar 2 bulan setelah masa penanaman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, pada sesi wawancara akan dijelaskan oleh saya, WA Febrian. Dari narasumber pertama yaitu bernama Ibu Ratna. Bagaimana narasumber dipilih? Saya meminta bantuan seorang teman untuk mencari petani atau kerabatnya yang mempunyai profesi sebagai tani. Kemudian saya mendapatkan kabar bahwa seorang kerabat dekatnya merupakan seorang petani di Kampung Lambirah dan bersedia untuk diwawancarai. Narasumber kedua yaitu Bapak Herman. Kenapa narasumber dipilih? Karena pada waktu itu hanya Bapak itu sendiri yang masih ada di sawah ketika kami mencari sukarelawan pada sore hari itu, dan Bapak itu bersedia diwawancari tapi menolak divideokan dengan alasan bajunya penuh lumpur dan dia merasa malu belum dengan keadaan rapi. Lalu narasumber terakhir yaitu Bang Wan. Bagaimana narasumber dipilih? Karena ketika kami sampai di tempat tujuan, terlihat ada seorang petani yang sedang menanam padinya. Oleh karena itu, kami meminta waktu petani tersebut sebentar untuk diwawancarai mengenai masalah penanaman padi. Lalu pada bab kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Di sini dapat disimpulkan dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa padi sudah dapat dipanen biasanya setelah 3-4 bulan dari waktu penanamannya, dengan cara melihat daun dan juga buahnya apakah sudah menguning. Apabila daun sudah menguning tetapi buahnya belum menguning, maka padi tersebut belum bisa dipanen. Namun sebelum dipanen, petani harus pergi ke lokasi sawahnya terlebih dahulu untuk melihat apakah sawahnya tersebut kering ataupun banjir. Apabila terjadi masalah seperti kekeringan, maka petani harus membuat sebuah sistem sumur bor
atau mengambil air dari sungai terdekat untuk mengairi sawahnya. Ketika banjir, maka petani harus menunggu sampai air tersebut surut. Sehingga sistem pemantauan kekeringan dan kelembapan pada padi berbasis pengumpulan citra digital dan kamera bermanfaat untuk membantu para petani yang sedang berpergian atau tidak sempat memantau sawahnya untuk mengetahui informasi mengenai apakah tanaman padi yang sedang ditanam tersebut kering ataupun lembab. Karena dengan adanya pengolahan citra digital, maka kita dapat mendapatkan beberapa dataset dari tanaman padi, kemudian data tersebut akan dimasukkan ke dalam kamera, yaitu seperti CCTV, dan kemudian kamera tersebutlah yang akan memantau sawah tersebut. Berikut adalah lampiran dari pengamatan kami. Di sini bisa dilihat ada 3 jenis sawah yang kami kunjungi. Baik, akan saya kembalikan kepada moderator. Mungkin hanya itu dari kami. Jadi, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.